wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin pemirsa Raw FM dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita mengucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di bulan ini, di bulan yang spesial bagi kaum muslimin, ialah bulan Ramadan. Tadi sebelum saya sampai ke sini, saya melihat teriknya panas matahari. Tetapi saya lihat dengan terik panas matahari itu, insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semuanya yang berpuasa. Walaupun terasa lapar dan haus, namun insya Allah Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang akan diberikannya di yaumil qiyamah nanti. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kita, contoh suri tauladan yang baik dalam mengarung kehidupan kita, baik dia perkara ibadah seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan muamalah atau keduniaan seperti aktivitas kita, berdagang, bersosial masyarakat, bahkan mengajar seperti kami ini, senantiasa harus disandarkan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di Ramadan mencerahkan kali ini, saya atau kami akan mengambil tema yaitu 3 cinta di dalam hati manusia. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai cinta, sering kita mendengar di antara manusia. Sering terdengar dalam ucapan manusia itu kata I love you. Tapi bukan itu saja yang dinamakan cinta itu. Namun cinta yang dimaksud di sini ialah naluri yang ada di dalam diri manusia. Kalau cinta yang kita kenal di dalam bahasa Arab itu adalah mahabbah, tetapi dalam hal ini bukan cinta itu yang kita akan bahas, tetapi naluri atau dalam bahasa Islam adalah gorizah atau naluri-naluri yang ada di dalam diri manusia. Kalau kita perhatikan, setiap manusia pasti memiliki nyawanya sendiri. Tetapi yang namanya manusia memiliki naluri-naluri yang dapat ia munculkan dalam setiap pergerakan dan aktivitasnya. Naluri-naluri di dalam manusia ada banyak beragam, tetapi dalam hal ini ada 3 naluri yang paling melekat di dalam diri manusia. Adapun naluri-naluri yang pertama ialah naluri untuk mempertahankan diri atau disebut dengan gharizatul baqa. Gharizah artinya naluri, baqa artinya mempertahankan diri. Misalnya saja, naluri ini atau gharizatul baqa ini ialah contohnya ataupun implementasinya ialah marah, dendam, rasa ingin memiliki, ingin berkuasa, takut, egois, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, naluri-naluri ini muncul akibat rangsangan dari luar ataupun stimulus yang kita dapatkan dari luar atau berupa fakta yang terindra. Misalnya saja, kita melihat sesuatu benda, kita akan memiliki ekspektasi ataupun gambaran dari benda tersebut. Dan juga pikiran yang kita hadirkan. Antara fakta dengan pikiran itu satu kesinambungan yang tidak bisa kita elakkan. Kemudian karakteristik naluri atau bagian dari gharizatul baqa itu ialah pemenuhannya tidak bersifat pasti. Jika tidak dipenuhi, pasti dia akan gelisah atau resah. Contohnya saja kita ambil simpul. Ketika kita menginginkan benda sesuatu, atau contohnya HP iPhone yang terbaru atau HP iPhone yang terbaru. Kita menginginkan sesuatu HP itu, tetapi kita tidak memiliki cukup uang. Nah, kita meminta kepada orang tua, kita bahkan meminjam atau bahkan pinjaman yang
diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita atau tidak tercapai naluri itu atau ghorizatul baqa itu, maka implementasinya atau penampakannya ialah marah, gelisah. Dia hanya seperti itu. Dia tidak sampai mematikan dirinya atau dapat merebut nyawanya. Berbeda dengan yang namanya itu hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani. Seperti contoh dia makan, minum. Kalau kita tidak makan atau minum, pasti lama-kelamaan kita akan mati. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, contohnya HP iPhone tadi, maka itu tidak dapat merenggut nyawa kita. Kita hanya gelisah, kemudian resah, dan lain sebagainya. Intinya kita tidak merasa nyaman ketika kita tidak mendapatkan sesuatu itu. Kemudian, ghorizatul baqa ini bukan hanya ingin memiliki sesuatu, tetapi juga ingin mempertahankan atau ingin berkuasa. Contohnya kita adalah, atau di tengah-tengah kita, banyak dia yang pejabat politik itu, dia menginginkan sesuatu, dia memiliki naluri untuk berkuasa. Contohnya dia seorang anggota DPR, naik tingkat ingin dia menjadi wali kota dan lain sebagainya, atau bahkan jadi ingin gubernur dan presiden dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang wajar ada pada diri manusia ataupun dinamakan ghorizatul baqa. Kemudian ketika kita menginginkan harta benda lainnya, kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Contohnya kami seperti guru, kami bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Kami bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kami. Kemudian kami bekerja untuk senantiasa memiliki sesuatu yang kami lakukan, yang kami inginkan untuk pemenuhan kebutuhan kami sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian naluri untuk mempertahankan diri ini senantiasa bukan hanya rasa untuk memiliki, bukan hanya rasa untuk berkuasa, tetapi ketika naluri mempertahankan diri ini atau ghorizatul baqa ialah mempertahankan diri kita, kita merasa teraniaya mungkin, ada cacian dari orang-orang, ada cacian dari masyarakat, ada cacian dari orang-orang terdekat kita bahkan atau keluarga. Tetapi kita memiliki naluri untuk mempertahankan diri. Namun efeknya itu adalah bisa marah, dendam, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ialah senantiasa untuk menahan diri kita, menahan ghorizatul baqa kita untuk tidak marah, tidak memarahi ataupun dendam kepada saudara-saudara kita. Tidak kita merasa benci kepada orang-orang atau bahkan keluarga kita. Dengan adanya puasa, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa dapat mengontrol naluri untuk mempertahankan diri ataupun ghorizatul baqa tadi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua itu adalah naluri untuk melangsungkan keturunan atau disebut dengan ghoriza an-nau. Ghorizatun nau bisa dikatakan ialah untuk melangsungkan keturunan atau kita garis bawahi atau sering disebut juga dengan untuk mencintai sesuatu. Jadi di dalam diri manusia itu ada namanya naluri untuk mencintai seseorang. Misalnya mencintai bapak, anak, saudara kita, istri atau keluarga adalah cinta yang lahir dari naluri atau ghorizatun nau. Naluri semua itu adalah hal-hal yang wajar di dalam diri manusia. Makanya terkadang ada ketika kita berbicara dengan saudara, mungkin dia merasa kaulnya genit, dia menyukai sesuatu, atau seorang pria menyukai wanita lawan jenisnya. Tetapi itu adalah hal-hal yang wajar di dalam diri manusia karena dia memiliki rasa naluri atau cinta itu. Kemudian penampakannya atau implementasi dari naluri ini yang pertama ialah seperti yang saya katakan tadi, suka pada lawan jenis. Nah, ini yang lumrah ataupun bahkan pasti dimiliki oleh setiap manusia. Yang namanya perempuan fitrahnya mencintai wanita. Yang namanya pria mencintai wanita. Yang namanya wanita mencintai laki-laki. Seperti itu adalah hal-hal yang wajar. Kemudian rasa keibuan. Seorang ibu yang memiliki anak, seorang ibu yang memiliki banyak anak, itu merupakan naluri untuk mencintai kepada anaknya. Kemudian rasa kebapaan, kasih sayang ibu, iba, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Namun banyak yang salah mengenai naluri melangsungkan keturunan atau cinta kasih sayang ini.
Ghorizatun naw banyak disalahartikan dengan bergaul yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Naluri ini seharusnya ialah dapat disalurkan di dalam Islam hanya satu cara, yaitu melangsungkan pernikahan. Karena mustahil orang yang bisa melangsungkan keturunan tanpa dia pernikahan. Boleh jadi dia memiliki keturunan, tetapi maaf kata, itu bukanlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika naluri kita ini kita arahkan kepada hal-hal yang betul-betul memang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah naluri ini kita salurkan pada garisnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada cinta ini kemudian adalah buah dari khasiat yang Allah ciptakan pada setiap naluri manusia. Artinya setiap manusia itu memiliki naluri yang wajar-wajar saja. Cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada suaminya, atau cinta kepada lawan jenis, cinta kepada ibu atau ke bapaknya dan lain sebagainya, atau keluarganya. Itu merupakan hal yang wajar di dalam diri seorang manusia. Tetapi seperti yang saya katakan, hendaknya kita menyalurkan naluri ini, kita melangsungkan naluri ini pada hal-hal yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bahwa kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naluri, hal-hal yang bersifat biologis di dalam diri manusia. Hal-hal yang biologis di dalam manusia melangsungkan keturunan. Tetapi bagaimana kita seorang mukmin meletakkan iman di dalam mengendalikan naluri ini? Hadirin rahimakumullah. Banyak contoh-contoh naluri ini ialah ghorizatun naw. Ketika kita memiliki cinta, pastilah kita menyukai sesuatu hal tersebut. Bukan tidak mungkin ketika kita cinta ataupun menyukai seseorang, pastilah kita ingin mendapatkannya. Jadi antara naluri yang satu dengan naluri yang lain itu adalah memiliki saling kesinambungan. Ia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi di lain hal juga ia ingin mencintai seseorang. Hadirin rahimakumullah. Kemudian naluri beragama ataupun naluri yang ketiga, ghorizatun naw tadi, ialah naluri yang menjadi puncak bagi setiap diri manusia. Hadirin rahimakumullah. Naluri beragama atau ghorizatut tadayyun ialah naluri yang muncul dari setiap diri manusia atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkalnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil naluri beragama atau ghorizatut tadayyun itu muncul secara tiba-tiba. Tidak bisa seorang manusia memiliki naluri beragama tetapi dia tidak memiliki agama. Tetapi bagi seorang mukmin, naluri beragama atau ghorizatut tadayyun ini hanya muncul ketika dia memiliki iman walaupun setitik. Hadirin rahimakumullah. Adapun implementasi atau penampakannya di dalam ghorizatut tadayyun ini, yang pertama ialah mensucikan sesuatu. Artinya kita sebagai orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala adalah akal yang sehat, badan yang kuat, sehat, kuat, sempurna. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya, manusia memang bukan makhluk yang sempurna, tetapi manusia adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Banyak orang mengatakan di kalangan kita, saudara-saudara kita, atau bahkan ustaz-ustaz mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Ya betul, tetapi manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, dengan adanya naluri ini, naluri beragama ialah mensucikan sesuatu. Kita senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, pemilik alam semesta, pencipta manusia, pencipta makhluk. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita melihat semut yang ada di jalan, ketika kita melihat hewan bahkan yang besar seperti gajah, ketika kita melihat seorang diri manusia, atau maaf, dia memiliki kekurangan fisik, kekurangan tidak ada kakinya, atau tangannya hanya tinggal satu, kemudian matanya tinggal satu. Itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
itu merupakan beragama yang telah Allah aturkan kepada kita. Allah yang menciptakan semua itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mengagungkan sesuatu. Kita mengagungkan sesuatu di dalam diri seorang muslim. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tauhid dikatakan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Artinya tauhid rububiyah artinya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala atas penciptaannya. Rububiyah Rabb atas penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti studio kita yang sangat megah ini, kemudian bangunan-bangunan yang tinggi di luar sana, kemudian apa-apa yang menjadi tontonan mata kita di luar sana, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan gunung-gunung yang tinggi sampai beribu meter. Kemudian ada lagi lautan yang sangat luas. Kemudian ada lagi bangunan-bangunan ataupun bentuk-bentuk alam semesta lainnya. Itu semua adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini lahir dari naluri beragama tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kita agungkan berdasarkan uluhiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala kita agungkan sebagai ibadah ataupun yang kita ibadahi. Contoh saja kita sholat 5 waktu. Untuk siapa kita sholat 5 waktu? Yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya perkara sholat, banyak ibadah-ibadah lainnya. Seperti puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan ini walaupun bukan hanya untuk kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga. Namun ini adalah naluri beragama. Senantiasa naluri beragama atau gorizatut tadayun ini bisa kita kontrol dengan agama itu sendiri. Antara naluri dengan beragama itu adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Kemudian hadirin rahimakumullah, ialah mengibadahi sesuatu. Nah, ini sudah saya katakan tadi, mengibadahi sesuatu. Tidak hanya perkara-perkara sholat, tidak hanya perkara-perkara puasa, tetapi kita sebagai umatnya kaum mukminin senantiasa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam muqaddimah tadi saya katakan bahwa ada dua, ibadah dan muamalah. Muamalah ini adalah aktivitas keduniaan kita. Contohnya seperti kami, saya mengajar di SD, Ustadz Rashid mengajar di SMP, kemudian banyak lagi saudara-saudara kita, mungkin dia bekerja sebagai ASN, dia bekerja sebagai pedagang, dia bekerja sebagai tukang ojek dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas kemuamalahan. Tetapi ketika dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak menggunakan naluri beragamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap aktivitas dia akan keluar yang dari namanya beragama. Contohnya saja, seorang pedagang, dia penjual ikan. Dia menitik beratkan atau melebihkan timbangannya atau memberatkan timbangannya. Itu adalah salah satu hal yang curang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini, menciptakan segala aktivitas kita, perkara ibadah, perkara muamalah, senantiasa kita harus sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat perintah-perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti dan kita telaah, di dalam Al-Qur'an itu 5% hanya mengandung ibadah, ritual saja. Contohnya seperti sholat yang kita lakukan, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Selebihnya, kegiatan-kegiatan ataupun syariat-syariat, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan kegiatan kita sebagai seorang mukmin. Kegiatan kita di dunia ini, kegiatan kita bekerja, kegiatan kita mengajar, kegiatan kita berdagang. Itulah yang ada sebenarnya di dalam isi Al-Quran itu. Bahkan tadi banyak orang yang tidak mengetahui. Iya, karena dia tidak belajar dan tidak mau belajar. Baik, boleh ditanggapi Ustaz? Untuk Ustaz Rashid boleh ditanggapi. Ya, baik, terima kasih. Begini Ustaz ya, terkait dengan gharizah ini ya, cinta atau naluri
yang ada pada diri kita sebagai manusia. Tapi yang saya lihat kadang-kadang begini Ustaz, banyak di antara kita yang hanya mendominasi di naluri kecintaannya untuk mempertahankan diri, ya, sehingga kadangkala untuk naluri keagamaannya itu selalu ditinggalkan. Itu bagaimana kira-kira Ustaz ini menurut Ustaz? Ya, begini Ustaz ya, mengenai 3 cinta atau naluri di dalam diri manusia. Ketiga cinta atau naluri dalam manusia itu pasti sudah melekat. Yang pertama, dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin mempertahankan sesuatu, ingin memiliki sesuatu, atau disebut dengan gorizatul baqa tadi. Ini hal yang wajar. Kemudian ada namanya melangsungkan keturunan, cinta kasih kepada saudara dan lain sebagainya. Itu merupakan gorizatun nau, atau melangsungkan keturunan, atau naluri melangsungkan keturunan. Ada yang ketiga, naluri beragama, atau bahasa kita lah orang mukminin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti yang Ustaz katakan, banyak orang yang dominan di antara 2 naluri ini. Tetapi bagaimana caranya itu? Ya, kita sebagai orang yang mukmin, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi banyak orang di luar sana masih mempertuhankan benda, masih mempertuhankan harta bendanya, masih mempertahankan atau mempertuhankan uangnya sendiri, atau bahkan waktunya. Kadangkala dia merasa ketika dia ingin sholat, pekerjaannya tertunda. Di situ adalah salah satu contoh nalurinya, naluri ingin mendapatkan sesuatu atau bekerja tadi. Kemudian karena anaknya, karena istrinya, ataupun karena keluarganya, atau mungkin dia segan, contohnya kepada mertuanya. Ketika dia bertamu ke rumah mertuanya, gara-gara sholat, dia mungkin ada di pikirannya, masih bisa nanti dilakukan. Apakah kita mengetahui? Apakah kita akan mengetahui umur kita akan sampai di, contohnya, sholat zuhur jam 12.40. Kita mengerjakannya nanti di jam 2 ataupun jam 14. Apakah kita yakin nanti kita masih hidup di jam 14 itu? Tentu tidak. Makanya jangan sampai naluri beragama ini atau naluri gorizatul tadayun ini mengalahkan gorizatul baqa dan gorizatul nau tadi. Harus kita tanamkan di dalam diri seorang mukmin. Baik, kalau begitu masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan 105 Rawafam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Rawafam masih dalam Ramadan mencerahkan 3 cinta dalam diri manusia. Dan Eno mau ucapkan dulu selamat bergabung yang dari via streaming kita maupun dari live Facebook kita. Ini ada beberapa komentar yang masuk, Ustadz. Ini katanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara efektif kita mengendalikan naluri kita? Ini dari Kak Abinya Konita. Selanjutnya nih komentarnya dari Bang Riki Rahmat. Mantap kajiannya, jarang dibahas tentang naluri, jadi sangat menambah pengetahuan. Oke, dan masih banyak lagi nih, ada Kak Ruwaida Lubis dan Risna Siregar juga ini Ustadz. Oke, kalau begitu kita sambung dulu pembahasannya kepada Ustadz Yusril, dipersilakan. Ya, saya lanjutkan kembali ya mengenai 3 cinta atau naluri. Disebut bahasa Islamnya goriza saja, biar kita kenal di kalangan umat mukminin. Goriza itu ialah cinta yang dibangkitkan oleh fakta. Jadi ketika kita memiliki ketiga cinta ini, fakta itu harus ada. Mustahil kita ingin memiliki gorizatul baqa tanpa adanya fakta. Mustahil kita memiliki gorizatul nau tanpa adanya fakta. Kemudian mustahil kita memiliki gorizatul tadayun tanpa adanya fakta. Kemudian, tetapi meski faktanya ini sudah tidak ada, contohnya saja kita ambil gorizatul nau. Kenangan kita tentang bapak, anak, istri, saudara dan keluarga tetap bisa membangkitkan cinta. Begitu juga fakta tentang harta yang kita miliki, perniagaan, rumah mewah, mobil dan lain sebagainya. Meskipun semuanya sudah lenyap. Contohnya, ada seseorang yang kaya raya, dia punya mobil, dia punya uang yang banyak, dia punya perniagaan dan lain sebagainya. Tetapi dia jatuh miskin. Tetapi di dalam ingatannya itu masih ada bekas-bekas. Dulu saya punya harta mewah. Dulu saya punya mobil yang mewah. Dulu saya punya rumah yang besar.
itu masih ada di dalam pikirannya. Meski telah tiada, tetapi kenangan atau pikirannya tentang semuanya itu bisa membangkitkan kembali cintanya. Begitulah khasiat ataupun kekhasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada naluri manusia. Jadi gorizah ini adalah khasiatul insan atau kekhasan yang ada di dalam diri manusia. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang lahir dari naluri beragama, atau disebut dalam bahasa Islamnya yaitu ghorizatut tadayun. Kemudian cinta ini lahir karena ada dua stimulus yang sama, yaitu fakta dan pikiran. Karena itu, kuat dan tidak cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bergantung pada kuat dan tidaknya interaksi kita dengannya. Kita coba ambil contoh naluri atau ghorizatul baqa. Kita menginginkan sesuatu. Kita menginginkan rumah mewah. Kita menginginkan mobil yang sangat bagus, mobil yang mahal harganya. Tetapi pekerjaan kita ataupun apa yang kita lakukan untuk mendapatkan itu hanya biasa-biasa saja. Maka yang kita dapat adalah biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita berusaha keras, berusaha sana sini, cari uang sana, cari uang sini, kemudian usaha sana, usaha sini, itu tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Contohnya kita bekerja siang, malam, pagi, bahkan tidak ada waktu lagi untuk istirahat. Bisa jadi itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian, karena itu, kuat dan tidak cintanya kita kepada Allah. Nah, ini naluri beragama. Kuat dan tidak cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bergantung pada kuat dan tidaknya interaksi kita dengannya. Bagaimana kita ingin diberi keberkahan, bagaimana kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita jarang mengucapkan salam. Kita ketahui bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan atas kamu, keberkahan itu adalah isi salam itu. Tetapi kita malas untuk mengucapkan salam atau bahkan menjawab salam. Mungkin kita memiliki pemahaman mengucapkan salam itu adalah sunnah. Kemudian menjawabnya itu wajib. Tetapi ketika kita mengabaikan hal tersebut, maka jangan harap keberkahan ataupun anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terjadi. Itu ada salah satu contoh, yaitu mengucapkan salam. Kemudian ada lagi interaksi yang lainnya, yaitu sholat yang kita laksanakan. Sholat adalah bagian dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ghorizatut tadayun tadi atau naluri beragama tadi akan tumbuh mulai dari kecil hingga besar. Bagaimana ia akan tumbuh kalau kita tidak sholat? Bagaimana kita tumbuh naluri beragamanya atau ghorizatut tadayunnya? Bagaimana tumbuh kalau kita tidak berpuasa Ramadan? Bagaimana gorizah tadayun tadi atau naluri beragama tadi muncul ketika kita tidak melaksanakan zakat atau membayar zakat. Ketika dia memiliki kemampuan, memiliki banyak uang dan lain sebagainya, memiliki harta benda, memiliki investasi dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak mau mengerjakan ibadah haji. Padahal dikatakan ibadah haji itu adalah bagi yang mampu, tetapi banyak orang yang mampu tidak mau mengerjakan ibadah haji. Seperti itulah contoh naluri-naluri yang ada di dalam ghorizatut tadayun tadi. Kemudian, semakin sesungguhnya bergantung pada kuat dan tidaknya interaksi kita dengannya. Sudah kita bahas tadi. Kemudian juga kuat dan tidaknya kita memikirkannya. Artinya bukan cuma kita kerjakan seperti sholat. Kita sholat 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita kerjakan. Tetapi kita tidak pernah memikirkan. Kita tidak pernah kaitkan kepada alam. Contohnya kita lihat gunung yang sangat tinggi. Kita melihat lautan yang sangat luas. Itu semua siapa yang menciptakan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah itu menciptakan siang dan malam dan perputarannya. Jadi jangan kita tanya lagi, oh yang menciptakan siang ataupun yang melakukan rotasi ataupun perubahan itu ialah si ini. Contohnya, itu adalah hal-hal yang di luar nalar manusia. Bagaimana bisa awan yang berada di langit berputar dari kanan ke kiri atau dari utara ke selatan? Itu bisa terjadi. Karena apa? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain dia tindakan ataupun interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus senantiasa memikirkannya. Artinya ketika kita berzikir juga,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita pikirkan dosa apa yang sudah saya lakukan, kesalahan apa yang sudah saya lakukan, maksiat apa yang masih saya lakukan sehingga saya tidak mau untuk berhenti tidak mengerjakannya. Kemudian seperti itulah antara interaksi, kemudian kita memikirkannya dalam naluri beragama. Semakin kuat interaksi kita, semakin kuat cinta kita, semakin kuat untuk kita memikirkannya, maka semakin kuat pula cinta kita. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24 dikatakan bahwa katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, serta harta yang kalian kumpulkan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah yang kalian sukai, lebih kalian cintai ketimbang Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, serta jihad fi sabilillah atau jihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah memenangkan urusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di akhir ayat dikatakan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ini kalau kita definisikan ialah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih Islam tetapi dia fasik ataupun tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih Islam tetapi dia masih suka bermaksiat. Dia masih Islam tetapi dia tidak mengerjakan sholat. Dia masih Islam namun dia tidak ikut serta bergabung di dalam puasa Ramadan. Banyak aktivitas-aktivitas di dalam bulan Ramadan, contohnya puasa. Ketika malam hari ada namanya Qiyamul Lail atau sholat tarawih yang lebih umum kita dengar. Kemudian ada tadarus Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa naluri beragama yang lahir di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalannya. Begitu juga Allah pun akan memberikan hal yang sebanding dengan memberikan hal-hal ataupun kebaikan-kebaikan yang bahkan 2 kali lipat di luar ataupun di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul bisa dikalahkan oleh cinta kepada bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, serta rumah mewah. Karena itu Allah ingatkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Makanya saya katakan tadi, harus lebih tinggi naluri beragamanya ketimbang yang 2 tadi. Kemudian sebaliknya, semua cinta tadi harus kita kalahkan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agar 3 tersebut tidak saling bertentangan, maka cinta kepada Allah harus kita jadikan sebagai pedoman, dasar, dan standar cinta kita kepada hal-hal yang lainnya. Kita ambil satu contoh, yaitu dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu ada namanya Handalah. Ia baru saja menikah, ya. Kemudian di dalam pernikahan seperti kita ketahui ada malam pertama, ya, dan menikmati malam pengantin bersama istrinya. Begitu ada perintah perang Uhud, beliau langsung berangkat hingga tidak lupa mandi junub. Beliau akhirnya gugur di Uhud. Jenazahnya diangkat ke langit dan dimandikan oleh malaikat. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Handalah sanggup mengorbankan cintanya kepada istri yang lahir dari naluri bertahankan diri, naluri yang lahir dari melangsungkan keturunan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kalau kita tanya orang ketika dia setelah menikah, akad nikah, ada perintah Allah Subhanahu wa taala, contohnya nanti jihad, apakah dia sanggup seperti sahabat kita ini? Belum tentu. Berarti harus kita pertanyakan, naluri beragama kita atau gorizatul tadayun kita masih di bawah dari gorizatul nau dan juga gorizatul baqo tadi. Kemudian ada satu lagi kisah Abdurrahman bin Auf yang rela meninggalkan harta bendanya untuk hijrah ke Madinah, dan dia tinggalkan hartanya itu di Mekah untuk berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan harta yang ia miliki, dibandingkan rumah yang ia miliki, dibandingkan uang yang ia miliki. Itu adalah salah satu contoh. Itu adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bukan berarti kita seorang hanya mukminin yang biasa-biasa saja, bukan sahabat Nabi, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan pun kita harus lebih mengutamakan naluri beragama dibandingkan naluri melangsungkan keturunan dan juga naluri ingin mendapatkan sesuatu. Baik, seperti itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Yusril. Boleh ditanggapi kepada Ustadz Rashid? Ya, terima kasih. Berarti gini ya Ustadz ya, kalau naluri ini
Caranya untuk kita seimbangkan dalam kehidupan kita, berarti kita harus berawal dari naluri keberagamaan, ya. Naluri keberagamaan atau yang disebut dalam istilah agama tadi ghorizatut tadayyun, ya. Jadi ghorizatut tadayyun ini adalah naluri yang paling tinggi saya pikir di dalam kehidupan kita, karena pepatah Arab itu mengatakan bahwa cintaku kepada orang tua tidak mengurangi rasa cintaku kepada Rasulullah, begitu juga cintaku kepada Rasulullah tidak mengurangi cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya memang naluri keagamaan ini lebih tinggi dibandingkan naluri gharizatul baqa tadi atau gharizatul nau tadi. Jadi ini Ustaz, bagaimana kira-kira nih Ustaz caranya kita untuk mempertahankan 3 naluri ini dengan tidak ada yang hilangkan atau dinafikan dari yang 3 naluri ini. Kira-kira bagaimana itu Ustaz untuk menjadi wejangan bagi kita semua, baik kita yang di sini maupun kepada pendengar nantinya. Terima kasih Ustaz. Ya, berbicara mengenai naluri atau goriza ini, mari kita berkaca kepada diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita ini siapa? Kita diciptakan dari mana? Dan kita diciptakan untuk apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia senantiasa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu implementasinya ialah ibadah. Mengabdi salah satu implementasinya ibadah, seperti sholat yang kita lakukan. Jadi rumit apapun, sebanyak apapun aktivitas kita, kita harus mengetahui kita itu siapa. Kita itu harus mengetahui kita berasal dari mana. Dulu kita tidak ada di dunia ini, sementara tiba-tiba ada. Kemudian dulu kita hanya anak kecil, hingga sekarang bisa melakukan aktivitas, bisa bekerja, berkeluarga dan lain sebagainya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadari untuk menanamkan naluri beragama ini di dalam diri kita tanpa menafikan naluri-naluri yang lainnya. Itu adalah hal-hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. 2 naluri yang tadi memang bukan menjadi puncak dari naluri seorang manusia, tetapi perlu diingat ketika naluri melangsungkan keturunan, itu hal-hal yang wajar dalam diri manusia. Jangan kita seperti kaum-kaum yang mencintai sesama jenis, atau bahkan yang mencintai bahkan hewan dia cintai. Itu tidak boleh. Itu di luar nalar manusia, ya, di luar naluri, bukan naluri lagi. Kalau bisa dikatakan jadi keluar dari kodrat manusia itu sendiri. Nah, itu dia. Baik, apakah masih ada yang disampaikan? Kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi, Ustaz, kepada pendengar setia pada Filipwan. Ya, hadirin rahimakumullah, itu dia ya, mengenai naluri tadi. Ini merupakan goriza, ataupun seperti kata ada yang berkomentar tadi, jarang dibahas oleh narasumber-narasumbernya. Artinya di sini manusia itu mempunyai cinta atau naluri. Goriza, ya, goriza saja biar kita lebih kenal bahasanya ini. Goriza itu tadi kita ulangi-ulangi, gorizatul baqa atau gorizatul naut dan gorizatul tadayyun. Ini adalah 3 goriza yang wajib pada diri setiap manusia, bahkan diri seorang mukmin. Kemudian di akhir dikatakan bahwa bagaimana sahabat-sahabat tadi mengelola ketiga cinta itu, kuncinya ialah ketulusan dan kejujuran. Cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketulusan cinta yang meniscayakan mereka harus menaati apa saja yang diminta oleh yang ia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbal muti'u." Andai saja cintamu benar atau tulus, pasti kamu akan menaatinya. Karena orang yang mencintai itu pasti akan mentaati siapa yang dia cintai. Baik. Dan rekan Rawa FM, sekian dulu untuk Ramadan Mencerahkan di hari ini.